Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Dalam pembahasan hadis tarbawi kali ini, kita akan membahas hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan Darimi. Kita terjemahkan hadis ini. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu an. Qalat, Aisyah di situ berkata, Ista'zana rahtum minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meminta izin sekelompok orang dari Yahudi. Ista'zana meminta izin, rahtun sekelompok orang, minal Yahudi dari orang-orang Yahudi, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, Assalamualaikum, kecelakaan atasmu. Ini merupakan ejekan atau plesetan dari salamnya umat Islam, Assalamualaikum, dia ganti dengan Assalamualaikum. Faqalat Aisyatu, maka berkata Aisyah, maka berkata atau menjawab Aisyah, bal alaikumussamu wal la'natu. Bal, bahkan atau bukan, yang sebenarnya alaikumussamu, atas kamu kecelakaan itu. Jadi bukan kami yang celaka, tapi kamu. Wal la'natu, dan laknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai, ar-rifqa, kelemah lembutan, fil amri, dalam urusan kullihi, semuanya. Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam suatu urusan semuanya, atau pada semua urusan. Qalat, Aisyah berkata, alam tasma', alam, apakah tidak, tasma', engkau mendengar, ma, apa, qalu, mereka katakan. Alam tasma' ma qalu, apakah tidak kamu mendengar apa yang mereka katakan? Qala, Nabi berkata, qad, sungguh, qultu, aku telah mengatakan, aku telah menjawab, wa alaikum, juga atas kamu, dan atas kamu juga. Hadis ini menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim yang dalam hal ini berperilaku tidak baik kepada kaum muslimin. Dalam hal ini Rasulullah SAW. Jadi di sini disebutkan ista'zana rahtum minal yahudi. Ada sekelompok
orang Yahudi yang meminta izin kepada Nabi atau numpang lewat atau berpapasan dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Istazana rahtun minal Yahudi kan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini jeleknya mereka. Kemudian mereka menegur Nabi. Kalau orang tidak menyimak dengan baik, tidak tahu bahwasanya teguran ini jelek. Teguran mereka itu adalah assalamualaikum. Assalamualaikum kan agak mirip-mirip dengan assalamualaikum. Tapi artinya berbeda jauh. Kalau assalamualaikum, assalam keselamatan atas kamu. Kalau assalamualaikum kecelakaan atas kamu. Jadi dia menyumpahi Nabi untuk celaka, bukan seperti seorang muslim ketemu dengan muslim lainnya mendoakan untuk selamat. Jadi bagaimana Nabi menghadapi orang non muslim yang berperilaku buruk. Dalam hal ini terlihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah SAW, tidak tidak bisa menerima. Dia langsung bereaksi, dia marah, kemudian menjawab dengan jawaban yang termasuk emosional di situ. Faqalat Aisyah, kemudian menjawab, apa kata Aisyah? Bal alaikumussamu wal la'natu. Bukan kamu salah, bukan kami, bukan Rasul, bukan kaum muslimin yang celaka. Alaikumussamu, atas kamulah kecelakaan itu, wal la'natu, ditambah lagi dengan laknat. Jadi mereka menyumpahi satu, assalamualaikum, Aisyah balas dua, waalaikumsalam wal la'natu. Menghadapi kenyataan itu, Nabi kemudian menegur Aisyah. Apa kata Rasulullah di situ kepada Aisyah? Ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Hai Aisyah, jangan begitu. Tidak boleh begitu. Sesungguhnya Allah menyukai berlemah lembut dalam segala urusan. Jadi Aisyah di sini ditegur oleh Nabi. Kenapa begitu? Dia beri satu, kamu jawab dua. Padahal itu tidak sesuai dengan pesan Allah, karena innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Jadi Nabi malahan di sini menegur Aisyah. Kemudian Aisyah awalnya tidak terima. Qalat, dia kemudian jawab Nabi, alam tasma ma qalu. Kenapa engkau malah menyalahkanku, kata Aisyah. Bukankah mereka yang salah? Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Kan mereka yang duluan berkata jelek, mendoakan kita celaka, menyumpahi kita celaka. Apa kamu tidak dengar? Apa Rasulullah? Apa engkau tidak dengar ya Rasulullah? Nah, di sini Rasulullah mengatakan, saya sudah mendengar. Qad qultu wa alaikum. Saya sudah menjawab. Karena saya mendengar apa yang mereka katakan, saya sudah menjawab. Jawaban saya wa alaikum. Pendek saja, tetapi maknanya sama dengan mereka. Hei Muhammad, engkau celaka, hendaknya engkau celaka. Nabi kemudian menjawab, kalau begitu kamu juga, ya kan sama saja. Jadi intinya di sini kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan contoh ketika seorang muslim memberikan sikap yang seperti itu, kita tidak perlu menyikapi dengan sangat emosional, berlebih-lebihan seperti yang dilakukan oleh Aisyah yang mengarah ke situ, tapi dengan
sikap tenang sebagaimana yang diperankan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu bukan orang-orang yang suka berantem, suka bermusuhan sebagaimana yang seringkali distereotipkan kepada kaum muslimin, disangka burukkan kepada kaum muslimin bahwasanya dia itu suka cari ribut. Padahal di sini Rasulullah itu mengajarkan dan kaum muslimin kemudian mempraktikkan bahwa mereka tidak reaktif itu. Malahan merekalah yang memulai. Jadi di sini terlihat betapa kaum muslimin itu mesti memiliki akhlak yang tinggi. Di antaranya dia tidak menjadi orang yang mudah terjatuh pada provokasi non-muslim untuk bertindak saling menjelekkan. Jawaban Nabi ini juga dipakai untuk non-muslim yang yang tidak berkata jelek seperti ini. Andaikan seorang non-muslim memberikan salam kepada kita dengan salam yang benar, mungkin karena dia ingin menghormati, mungkin karena dia mencoba beradaptasi, bukan dalam rangka mengolok dan menghina seperti ini. Dia baca dengan benar, Assalamualaikum. Maka di situ Nabi mengajarkan kamu jawab waalaikum. Assalamualaikum katanya. Jawab waalaikum. Walaupun pendek sebenarnya intinya sama. Tetapi umat Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka memberikan salam, apakah salamnya itu benar seperti yang kita sebut terakhir atau salah seperti yang diceritakan dalam hadis ini, dijawab dengan tenang, dijawab dengan waalaikum. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, hadis ini mengajarkan tentang pendidikan bermasyarakat, pendidikan dalam kehidupan sosial, yaitu bertoleransi, bisa menerima perbedaan dengan orang lain termasuk perbedaan agama, dan bisa bersabar dalam menghadapi hal-hal yang masih kontroversi di antara kelompok yang berbeda itu. Kaum muslimin itu biasanya sikapnya menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya, tapi tidak terpancing. Kalau dia berbuat baik, kaum muslimin harus berbuat baik juga, bahkan lebih baik. Kalau dia berbuat tidak baik, contohnya seperti ini, kaum muslimin harus menerima terlebih dahulu dengan baik dan bersikap sebaik-baiknya, agar dia tidak berbuat tidak baik lebih besar lagi dan lain sebagainya. Kemudian andaikan dia berbuat yang lebih buruk lagi sampai memusuhi, main fisik dan lain sebagainya, dan itu tidak mungkin lagi didiamkan, baru kemudian kaum muslimin melakukan antisipasi dengan tujuan menjaga kemaslahatan. Jadi indah sekali sistem bergaul dalam masyarakat yang beragam oleh Islam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan, dapat juga kita sebutkan bahwa hadis ini berbicara tentang pendidikan keluarga, di mana di sini Nabi melakukan dua hal terhadap keluarganya, dalam ini Aisyah. Yang pertama, Nabi mengajarkan
Dalam hal ini dia memberikan nasihat kepada Aisyah ketika ada yang keliru, dia sebutkan mana yang baiknya. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Ketika menurut dia Aisyah ini salah respon yang terkesan kasar, nah ia mengajarkan Allah itu sukanya yang lembut. Jadi kamu itu harus lembut, jangan begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam keluarga itu harus dikembangkan sikap saling menasihati, saling mengingatkan akan kebaikan. Dan itu tanggung jawab keluarga tentunya, terutama orang tua atau yang tertingginya ayah di sini. Kemudian dalam pendidikan keluarga itu Nabi tidak hanya mengatakan tetapi juga memberikan contoh. Dalam hal ini diperlihatkan ketika Aisyah mempertanyakan apakah Nabi tidak merespon sikap buruk dari orang Yahudi di sini, Nabi menyebutkan, saya dengar, malahan saya sudah jawab, tapi tidak keras seperti jawabanmu itu. Waqad qultu wa alaikum. Saya sudah jawab, jawabannya adalah wa alaikum. Jadi inilah kaitan hadis ini dengan pendidikan. Demikianlah penjelasan singkat terhadap hadis ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dijadikan sebagai bahan untuk memahami hadis ini atau mungkin nanti memperdalamnya lewat kajian-kajian khusus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.